Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video pembelajaran di minggu pertama, mata kuliah statistika industri, kita akan membahas pengantar atau introduction terlebih dahulu ya, untuk memberikan gambaran teman-teman tentang apa saja yang akan kalian pelajari kurang lebih di mata kuliah statistika industri. Kalaupun ini tidak terlalu detail ya, karena memang ini masih hanya pengantar. Nanti, setiap topik-topiknya akan kalian, temukan secara terperinci di minggu-minggu perkuliahan secara spesifik ya. Oke, jadi ini minggu pertama saya akan menyampaikan soal pengantar statistika industri, terutama tentang statistika inferensia. Baik. Jadi ini kurang lebih outline yang akan dibahas pada video pembelajaran ini, yaitu overview tentang statistika, mengingatkan kembali teman-teman tentang pemahaman mengenai statistika, lalu pembahasan mengenai statistika inferensia secara spesifik untuk gambaran apa yang akan dibahas ke depannya. Kemudian mengingatkan kembali pembahasan mengenai sampel dan populasi. Lalu ada pengujian hipotesis, dan terakhir kita akan sedikit membahas analisis regresi. Sorry. Ya. Bagian yang pertama adalah overview untuk statistika ya. Jadi reminder ke teman-teman terkait statistik. Oke. Sebelum masuk ke statistik ya, teman-teman perlu banget mengetahui tentang data dan informasi gitu ya, seperti apa sih sebenarnya hierarkinya gitu ya. Jadi di statistik yang namanya kalian menghitung, menganalisis dan lain sebagainya, pasti dasarnya itu butuh yang namanya data. Gitu. Jadi ini dari kiri ke kanan itu seperti hierarki gitu ya. Kalian harus punya data terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya menjadi langkah yang terakhir ini seperti apa. Oke. Jadi langkah pertama adalah data ya. Data ini adalah fakta-fakta, ya, fakta-fakta atau data-data mentah, baik itu berupa angka, bilangan seperti itu, atau berupa karakteristik, atau berupa kata-kata gitu ya. Pokoknya semua yang sifatnya mentah, kalian dapat datanya, kalian kumpulkan untuk dianalisis kemudian ya. Jadi pada tahap ini data itu gak kamu apa-apain, cuman kamu dapatkan ya berupa fakta-fakta. Fakta-fakta yang ada di lapangan itu kamu kumpulkan menjadi data gitu. Tapi belum kamu apa-apakan gitu ya, itu data. Kemudian step berikutnya ada yang disebut dengan informasi. Jadi data yang sudah kalian kumpulkan ini, kalau sudah kalian proses, ya, kalian proses untuk memilih, untuk kalian hasilkan suatu makna gitu, itu dan data ini bisa diinterpretasikan atau bisa dideskripsikan, maka itu menjadi informasi. Ya, kalau tadi data di bagian awal ini adalah data mentah, nggak kalian apa-apain gitu ya, fakta semuanya kalian kumpulkan gitu. Sedangkan informasi ini sudah kalian proses untuk menghasilkan makna atau interpretasi yang jelas gitu. Sudah mulai ada insight gitu ya, sudah mulai ada ya informasi gitu, sudah mulai ada maknanya nih data-data mentah ini gitu. Sama kayak kalian misalkan saya punya data, angkanya itu 15, 30, 80 gitu. Dan seterusnya. Kan nggak kalian apa-apain gitu ya. Ya, kalian nggak tahu itu saya kasih data apa gitu. Data tentang apa, atau saya bisa bisa melakukan apa sama data itu gitu ya. Gitu. Itu data gitu. Jadi kalian belum bisa dapetin informasi apa-apa dari data yang saya sudah kasih gitu. Tapi kalau ternyata data ini sudah kalian olah, oh ternyata kalian bisa tahu nih, oh data ini adalah data rata-rata nilai statistika industri mahasiswa TI gitu ya, misalkan gitu dan seterusnya. Oke, jadi informasi itu singkatnya adalah data yang sudah diolah dan memiliki makna gitu. Lalu step berikutnya atau level berikutnya yang lebih tinggi adalah knowledge gitu.
Knowledge, kalau misalnya tadi information adalah collection of data, maka knowledge ini adalah collection of information gitu. Jadi kumpulan dari informasi-informasi yang memiliki makna tadi, kemudian kalian sintesis informasi tersebut dari berbagai sumber gitu. Disintesis itu artinya ya kalian godok lagi nih insight apa ya, informasi-informasi itu menjadi suatu pengetahuan nih gitu. Nah, jadi kumpulan informasi kalian kumpulkan mungkin yang berkaitan satu dengan yang lain sehingga kalian menjadi tahu bahwa oh statistika tuh kayak gini loh. Setelah kalian tahu di statistika tuh ada data, ada yang diistilahkan data. Data itu bisa diolah nih, bisa diolah dengan misalnya menghitung rata-ratanya dan seterusnya. Itu semua em, data dan informasi gitu. Ketika kalian kumpulkan, itu kalian bisa dapat knowledge, kalian bisa dapat pengetahuan gitu ya. Jadi itu menjadi apa makna-makna yang kalian sudah dapatkan itu tadi kalian gabungkan dan proses lebih lanjut lagi sedemikian rupa sehingga menjadi insight atau knowledge gitu. Ya kalian sintesiskan. Lalu yang tahap yang terakhir sintesis ya. Lalu tahap yang terakhir adalah atau level yang paling tinggi adalah wisdom. Jadi setelah kalian punya knowledge, tapi kalian nggak tahu cara menggunakannya, kalian nggak tahu harus menggunakannya sebatas apa dan lain sebagainya, itu kalian belum pada tahap knowledge gitu. Sorry, belum pada tahap wisdom. Nah, di tahap wisdom itu membutuhkan, bukan membutuhkan, ada level di mana kalian itu mulai mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan knowledge-nya gitu. Untuk apa? Tentunya untuk mengatur atau memanage permasalahan dan mencarikan solusi dari permasalahannya gitu. Jadi jadi ketika kalian mau solving problem, ini kalian bisa lihat nih, ketika mau solving problem, nggak bisa kalian berbicara tanpa data, tanpa informasi dan tanpa knowledge gitu. Ada data, ada informasi, tapi kalian nggak punya knowledge-nya, kalian nggak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat gitu, tepat sasaran gitu. Jadi ya wisdom ini ya adalah kita sebagai manusia ketika dihadapkan suatu masalah kita harus bijak bagaimana melihat permasalahan ini dan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini step by stepnya seperti apa, kurang lebih dari data kemudian information kemudian knowledge dan kemudian ke wisdom ini gambaran dari bagaimana caranya kalian melakukan pengambilan keputusan eh, eh, sebelum diputuskan ya gitu, pengambilan keputusan sebelum nanti keputusan tindakan yang mau kalian lakukan itu apa, kalian harus tahu datanya, informasinya, terus kalian pun harus punya knowledge-nya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kita harus pakai informasi atau knowledge yang mana sih gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya hierarkinya dari data informasi sampai wisdom seperti apa, kalian harus bisa jawab sekarang gitu ya. Jadi statistik itu nggak jauh dari yang namanya data. Nah, data itu kayak gimana? Ya kalian harus tahu basically data itu secara makna itu sebenarnya seperti apa ya. Kemudian aktivitas untuk menggambarkan data itu adalah kalian memberikan penamaan, kalian mengumpulkan saja, kemudian kalian mengorganize saja tanpa mengolah ya. Jadi data itu aktivitinya kurang lebih yang sifatnya dia tidak mengolah. Kemudian activity itu kalian ada organizing, ada interpreting. Kalian bisa menginterpretasikan, tapi kalau datanya sudah diproses gitu, kalian bisa interpretasikan. Jadi mungkin pencirinya adalah aktivitasnya adalah organizing and interpreting. Sedangkan knowledge pencirinya adalah aktivitas interpreting, integrating, dan understanding. Jadi kalian sudah menginterpretasikan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, kalian integrasikan, lalu kalian mencoba memahami atau mencari garis merah atau benang merah dari informasi-informasi yang sudah kalian kumpulkan. Jadi satu knowledge gitu ya. Kemudian yang terakhir, di wisdom itu activity pencirinya adalah kalian understand, kalian mengerti, and applying, kalian tahu caranya menerapkannya, dan applying with compassion. Jadi menerapkan dengan pengetahuan dan dengan niatan yang murni untuk penyelesaian masalah gitu, bukan untuk yang lain-lain gitu. Jadi applying with compassion atau applying with responsibility gitulah. Ya.
gitu. Setelah tahu nih data, informasi, knowledge dan wisdom, barulah kita bisa bahas nih statistika gitu ya, yang menjadi core inti dari pembahasan di mata kuliah ini. Seharusnya statistika udah dibahas di mata kuliah statistika dasar gitu ya. Apa sih statistika itu? Tapi nggak apa-apa untuk merefresh kembali. Jadi statistika ini adalah eh, sederhananya metode ilmiah ya. Metode ilmiah untuk mengorganisasi, kemudian merangkum, menyederhanakan, menyajikan, menginterpretasikan, menganalisa, dan mensintesis data, baik itu berupa data numerik maupun non-numerik. Tujuannya buat apa? Untuk menghasilkan informasi dan atau kesimpulan supaya nanti bisa membantu kalian dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan dari suatu permasalahan gitu. Ya, dan statistika ini menjadi salah satu cabang ilmu yang penting di teknik industri karena ya ini kalian akan berkaitan langsung secara terus-menerus sampai kalian lulus atau sampai bahkan kalian bekerja di bidang teknik industrian gitu. Jadi kemampuan untuk memahami statistik tidak bisa di em, diremehkan begitu ya, atau tidak bisa dihindari. Kemudian ini pada dasarnya gambaran dari statistik, gimana kalian kalau mau menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, tentu seperti yang saya bilang tadi ya, ketika kita melihat data, kemudian berlanjut ke information, berlanjut ke knowledge, berlanjut ke wisdom gitu ya, ya kelihatan bahwa di statistik itu ya kita harus mengumpulkan data dulu gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk menghasilkan informasi gitu, tiba-tiba menghasilkan informasi itu nggak bisa gitu. Kalian harus mengumpulkan data dulu, sebanyak-banyaknya data yang kalian punya, supaya nanti kita bisa mengorganisasi, merangkum, menyederhanakan, menyajikan, menginterpretasikan mana sih yang sebenarnya penting, atau yang relevan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi dan mau selesaikan ini gitu. Jadi data mentah, namanya juga data mentah, dari berbagai sumber kalian kumpulkan gitu, tapi nggak semuanya juga bisa kalian pakai gitu. Jadi kalian akan mengorganisasi, memilah nih mana yang punya keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi, mana yang bisa membantu penyelesaian masalah, mana yang enggak, itu kan kelihatan gitu nanti datanya ya. Kemudian kalau sudah diolah sedemikian rupa nih datanya menjadi informasi, kemudian kalian sintesiskan menjadi knowledge gitu ya. Kalau data tadi sudah diolah kan jadinya informasi ini ya, entah kalian dapat rata-ratanya, entah kalian dapat standar deviasinya, entah kalian nanti petakan antara nilai rata-ratanya terhadap nilai standar deviasinya itu seperti apa gitu. Standar deviasinya tinggi atau tidak, bagus atau tidak ini data yang kita punya gitu ya. Sehingga ketika bisa kita tahu eh, informasi-informasi tersebut dan kita punya knowledge-nya bahwa misalkan rata-rata kalau misalkan jauh dari suatu nilai data, jika jauh dari standar deviasinya maka kemungkinan tidak merepresentasi kondisi kenyataannya atau datanya tidak terlalu bagus gitu. Itu bagian dari menganalisa atau mensintesakan data eh, dengan menjadi knowledge gitu ya. Kemudian setelah itu kalian bisa hasil sintesanya bisa berupa apa? Bisa mengeneralisasi, jadi mengambil em, bukan kesimpulan, tapi mengambil knowledge gitu. Berupa estimasi, menguji hipotesis, menilai relasinya kah, atau memprediksi sesuatu, apapun gitu, tergantung dari permasalahan dan tujuan dari kalian mau menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau sudah semua ini diolah ya, ini semua adalah bagian dari informasi dan knowledge ya, saya rasa ada di sini gitu. Kalian akan menghasilkan kesimpulan gitu ya, informasi-informasi tadi dikumpulkan, ada knowledge-nya juga yang berperan di situ. Kemudian nanti kalian bisa mengambil kesimpulan karena kalian sudah menguji, mengestimasi, dan lain sebagainya. Sebelum akhirnya wisdom dibutuhkan di bagian sini untuk menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Gitu. Jadi kurang lebih ya statistika secara
peta berpikirnya ya seperti ini, dimulai dari data sampai dengan penggunaan wisdom untuk pengambilan keputusan gitu. Nah, berikutnya di sini ada gambar pohon ya, di mana pohon itu punya yang namanya bagian-bagian yang digambarkan di sini. Ada namanya bagian akar ya di bagian bawah yang mengakar ke tanah itu ya. Ada bagian akar, kemudian ada bagian batang, lalu ada juga bagian cabang-cabang ya, cabang-cabang yang besar, yang umum gitu ya, yang besar-besar. Lalu bagian terakhir itu ada crown gitu, bagian terluarnya atau bagian paling tingginya dari pohon gitu ya. Nah, kenapa di sini ada tiba-tiba ada gambar pohon ngomongin statistik? Nah, statistik itu ingin ingin saya gambarkan sebagai pohon karena tidak tiba-tiba kita pakai statistik begitu saja gitu ya. Statistik ini juga pasti ada asal muasalnya gitu. Asal muasalnya apa? Pasti bermula kan pohon juga tumbuh itu kan nggak tiba-tiba langsung jadi crown gitu ya. Nggak tiba-tiba jadi daun dan berbuah gitu kan. Nggak tiba-tiba seperti itu. Pasti dari akar dulu gitu. Kalau dia akarnya sudah kuat, dia bisa menopang batang dan cabang-cabangnya dan bisa menopang bahkan sampai daun dedaunannya gitu di crown gitu ya. Jadi kemunculan statistik itu bermula dari roots-nya. Roots-nya itu ada stochastic processes, uncertainty dan randomness, mathematics, variability, and diversity. Maksudnya apa? Jadi kemunculan statistik itu karena ada kondisi nyata yang bersifat intinya adalah tidak pasti, random atau acak gitu ya. Kemudian adanya unsur matematis yang bisa mewakili untuk menggambarkan situasi nyata gitu. Situasi nyata ini digambarkan dengan matematik gitu. Ya, ada yang bervariasi dan berbeda-beda. Intinya data atau apapun yang ada di dunia ini itu sifatnya random, sifatnya nggak pasti gitu. Ya, bervariasi, berbeda-beda gitu. Tapi eh, nyempil nih matematik di sini gitu. Matematik itu powerful, salah satu cabang ilmu yang paling powerful untuk menggambarkan sistem gitu ya. Jadi eh, mungkin banyak yang tidak suka dengan matematika, tapi sebetulnya dia ini sangat powerful. Yaitu juga yang membuat prodi TI itu juga perlu kemampuan matematik yang juga cukup kuat ya. Sehingga dari semester 1 sampai selesai kalian nggak akan jauh dari yang namanya matematika gitu. Jadi inilah mulanya statistik gitu. Kemudian kalau akarnya ini sudah kita tahu, dia akan dan ada matematik yang bisa memsimulasikan modelnya gitu ya. Dia akan berkembang menjadi batang-batang ya. Sorry, menjadi batang, tidak batang-batang. Satu pohon kan batangnya satu ya. Satu batang besar yang di dalamnya punya kandungan-kandungan gitu istilahnya. Nah, kandungan-kandungannya apa? Jadi dari kerandoman ini tadi ya di bagian akar ini tadi dan adanya matematika muncullah fundamental probability and statistik. Muncullah asal muasal kehadiran yang namanya teori probabilitas dan statistik gitu. Nah, probabilitas ini kan kemungkinan itu untuk mengakomodir yang namanya uncertain, random, variability, diversity gitu ya. Ini mengakomodasi ini, makanya muncul adanya probabilitas dan lebih lanjut adanya statistik gitu. Kemudian ke atas lagi gitu ya, naik level lagi di Batang ini setelah ada fundamental probabilistik dan statistik ini menjadi penyokong kemunculan adanya konsep sampling, ya sampling data dan design of experiment atau experimental design gitu ya, desain eksperimen. Lalu ada kemunculan statistik deskriptif, ada kemunculan statistik inferensial, ya. Jadi mulainya dari mana? Dari memahami teori probabilitas dulu dan statistika dasar gitu. Kemudian muncullah cabang-cabang keilmuan yang mungkin dikelompokkan menjadi bagian-bagian kecil tertentu supaya lebih spesifik dan fokus gitu ya.
Kemudian lebih lanjut lagi, dari adanya sampling dan desain eksperimen, kemudian ada konsep atau teori tentang statistika deskriptif, ada konsep dan teori tentang statistika inferensial. Nah, itu muncullah nanti eh, metode-metode atau teknik-teknik statistik eh, atau yang biasa kita sebut statistical tools dan metode-metode untuk menganalisis data gitu ya. Jadi data mentah ini ada di sini nih tadi. Kemudian kita olah sedemikian rupa gitu ya. Eh, dengan dengan konsep-konsep yang ada ini dan didukung juga dengan yang namanya tools and method di dalam statistik untuk data analysis gitu. Itu di bagian batang nih gitu. Kemudian lebih lanjut lagi, ini tuh menjadi yang bagian terang ini jadi core atau inti dasar ya, dasar tapi sudah mulai mengerucut berkelompok-kelompok gitu ya, sesuai dengan pembahasannya. Itu bisa menjadi pendukung atau penyokong cabang-cabang atau batang-batang kecil yang menjadi cabang-cabang ilmunya gitu ya, atau cabang-cabang pengaplikasiannya. Bisa konsep-konsep yang ada di batang ini tadi itu bisa untuk mendukung proses mengoptimasikan probabilitas, probabilistic optimization, ada risk engineering, rekayasa resiko, ada big data and data mining, ada supporting juga tentang maintenance engineering, quality engineering, dan seterusnya masih banyak banget aplikasi dari statistik yang bisa kita gunakan penerapannya di lebih lanjut gitu dengan memanfaatkan batangnya ini tadi gitu ya, apa teori-teori yang ada di batang ini gitu. Nah, setelah itu, ini ya branches ini adalah ya topik-topik aplikatif ya yang bisa dipakai dengan memanfaatkan statistik. Ini seperti itu dan di luar dari ini juga masih banyak gitu. Yang kemudian nanti berkembang lagi pemanfaatannya atau kebermanfaatannya statistik itu menjadi itu menjadi crown yang mana Rong ini, semua ini bisa dipakai untuk mendukung penelitian, mendukung juga pendidikan atau pengajaran keilmuan gitu ya. Dan juga public services kalau misalnya kita mau pakai untuk membantu komunitas gitu dalam menganalisis data, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan seterusnya gitu. Jadi kenapa ada pohon di sini untuk menggambarkan segala sesuatu itu pasti ada dasar dan pasti ada efek lebih jangka panjang itu seperti apa nih dari suatu keilmuan gitu yang kita bahas khususnya statistik gitu. Nah, statistik sebagai problem solving tools ini adalah suatu gambaran bahwa di statistik itu banyak tools dan method ya. Ini seperti yang disampaikan di sini tadi. Banyak tools dan method. Tapi kalau kita nggak tahu cara menggunakannya, kapan kita menggunakannya, kita juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan tepat sasaran gitu. Jadi di statistik itu kita perlu mengenali alat-alat yang ada di dalam statistik atau statistical tools, kita perlu paham dan bagaimana syarat penggunaannya supaya kita bisa synchronize gitu antara masalah yang kita hadapi dengan pengetahuan kita terhadap statistical tools, mana sih yang kira-kira cocok gitu dan mana sih yang kira-kira memenuhi syarat penggunaan dari tools-tools tersebut sehingga kita bisa pakai dan harapannya lebih jauhnya adalah masalah terselesaikan secara tepat sasaran karena kita sudah mengenali datanya seperti apa, permasalahannya seperti apa, syarat penggunaannya seperti apa, sudah memenuhi atau belum, sehingga tools yang cocok itu sudah kita bisa petakan gitu. Gitu. Kalau sudah dipetakan nih kayak bapak-bapak ini gitu ya, kita bisa uh, menyimpan tools itu sesuai pada tempatnya gitu, sesuai pada masalahnya sehingga rapi, nggak oh pakai seadanya deh gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai seadanya nggak tepat sasaran, pengambilan keputusan juga jadi nggak maksimal
Jadi pilih alat yang dikenali fungsinya dan tahu syarat penggunaan itu seperti apa supaya kita bisa memetakan dengan tepat gitu ya, memetakan dengan tepat sehingga permasalahan itu terselesaikan. Kalau di sini mungkin permasalahannya adalah nata alat-alat gitu ya sesuai dengan tempatnya itu gambaran gitu. Jadi lebih rapi. Jadi tepat sasaran, tepat sama tujuannya apa gitu gambarannya. Oke. Berikutnya bagian kedua adalah pembahasan sedikit tentang pengantar statistika inferensia yang kurang lebih statistika inferensia ini akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan nih di mata kuliah statistika industri gitu. Jadi perlu mengetahui nih dasar-dasarnya itu seperti apa. Oke. Jadi setelah kita flashback ya, overview tentang statistika, di statistik itu pada dasarnya ada dua tadi yang ada di batang ya. Ada yang namanya statistika deskriptif dan ada yang namanya statistika inferensial. Nah, dua ini yang paling dasar mungkin teman-teman perlu setidaknya ketahui gitu. Nah, yang namanya statistika deskriptif itu kayak gimana? Atau dipakai pada saat seperti apa? Dipakai ketika kita ingin tahu apa yang terjadi di dalam data yang kita punya. Atau apa sih informasi yang bisa kita dapat dari data yang kita punya. Sementara inferential statistik itu kita ingin melihat apa yang mungkin terjadi dari atau di luar dari data yang kita miliki gitu. Jadi kita mencoba menarik kesimpulan dari data yang kita miliki setelah setelah memproses dengan statistical tools yang kita akan pelajari gitu. Kira-kira insight apa yang bisa kita dapatkan atau bisa kita interpretasikan gitu dari data yang kita miliki. Ya, kurang lebih deskriptif statistik sama inferential statistik itu gampangannya seperti itu. Atau secara spesifiknya deskriptif statistik itu statistika deskriptif itu seperti kalian mengorganisasi datanya ya merapikan misalnya shorting gitu dari kecil ke besar terus kalian menghitung rata-ratanya gitu ya bisa jadi kemudian merangkum menyederhanakan menyajikan menginterpretasi dengan grafik itu bagian dari statistika deskriptif gitu. Contohnya kalian hitung mean, median, modus, standar deviasi, memetakan ke dalam grafik ya tadi saya bilang itu semua eh, bagian dari statistika deskriptif. Sedangkan statistika inferensial itu kalian mengeneralisasi sampel terhadap populasi. Jadi kalian mencoba mengambil sampel dari populasi yang besar gitu ya untuk menggambarkan situasi populasi gitu. Kemudian kalian bisa mengestimasi parameter, menguji hipotesis, menilai relasi, membuat prediksi dari tools-tools yang ada di statistika inferensia. Jadi bukan cuma sekedar menggambarkan data ini tuh kayak gimana sih, enggak. Tapi ada insight yang lebih levelnya lebih tinggi lagi gitu untuk menjadi pengetahuan dengan tools-tools statistik yang dimanfaatkan di statistika inferensial gitu. Nah, ngomong-ngomong secara spesifik ya, kalau statistika deskriptif ini banyak dibahasnya sudah di statistika dasar gitu ya teman-teman. Sekarang kalian sudah masuk ke statistika industri, otomatis lebih lanjut lagi daripada statistika deskriptif, yaitu statistika inferensial. Nah, statistika inferensial itu sendiri itu apa? Jadi ini adalah cabang statistik yang menganalisis data atau mensintesis data, di mana kalian bisa mendapatkan informasi untuk mengeneralisasi kondisi sampel terhadap populasi. Jadi kalian bisa menggambarkan populasi dari sampel-sampel yang diambil. Kemudian mengestimasi parameter, menguji hipotesis, menilai relasi, membuat prediksi seperti yang saya sebutkan tadi, ujung-ujungnya untuk apa? Untuk tarik kesimpulan dan pengambilan keputusan gitu ya dari masalah. Kembali lagi semua ke bagian-bagian yang sudah saya jelaskan di awal itu tadi gitu. Nah, dan di statistika referensial ini ada banyak statistical tools ya, alat bantu statistik yang bisa digunakan untuk menginferensi populasi atau menggambarkan populasi atau sistem yang menjadi sumber asal data sampel gitu. Untuk kalian ambil eh, gambarannya gitu ya atau ambil kesimpulannya gitu.
Jadi ada banyak statistical tools yang bisa dipakai dari turunan statistika inferensial ini. Nah, di dalam statistika inferensial, ketika kita mau menggeneralisasi atau mau mendapatkan insight knowledge dari data yang kita punya, itu ada dua bagian ya. Ada yang dinamakan statistika parametrik dan ada yang dinamakan statistika non parametrik. Di mana statistika parametrik ini seperti apa karakteristiknya? Statistika parametrik ini adalah metode analisis statistik yang membutuhkan adanya asumsi-asumsi dari distribusi tertentu dari data kita. Jadi ketika kita mau pakai statistical tools apa, kita tuh harus tahu data ini sudah memenuhi asumsi-asumsi tertentu di statistika parametrik atau belum gitu. Jadi ada persyaratan itu, ada persyaratan yang harus mengikuti asumsi tertentu gitu. Paling paling umumnya adalah mengikuti distribusi statistik tertentu gitu, dan umumnya yang menjadi parameter ya karena parametrik ya gitu. Yang menjadi parameter adalah apakah data yang kita punya itu berdistribusi normal atau tidak. Itu asumsi paling umum yang perlu dipastikan gitu ya. Gitu. Kemudian metode ini menggunakan parameter-parameter pengujian berupa rata-rata, varians untuk membuat inferensi tentang populasi, untuk menggambarkan populasi dari sampel yang diambil gitu. Jadi statistika parametrik itu ada parameter yang harus diikuti. Intinya sih seperti itu. Nah, karakteristiknya ada metode asumsi distribusi, mengasumsikan bahwa data ini berasal dari distribusi yang diketahui, misalkan distribusi normal atau distribusi apa. Jadi statistika tools itu kalian pakai tools yang memang sesuai dengan distribusinya gitu. Apa kalau misalkan tools A itu harus distribusi normal. Nah, pastikan data kita itu berdistribusi normal dulu. Ini bisa diuji. Barulah si tools statistik A ini bisa dipakai untuk tarik kesimpulan yang kita mau gitu. Nah, kalau distribusi yang lain juga ada toolsnya sendiri gitu ya. Jadi uh, ada parameter-parameter asumsi yang harus dipenuhi dulu untuk bisa pakai tools yang ada di statistika parametrik. Kemudian penggunaan parameter ini memanfaatkan parameter populasi seperti rata-rata, deviasi standar, dan seterusnya di dalam analisis. Contoh yang termasuk ke dalam statistika parametrik itu adalah ada uji T atau t-test, ya. Kemudian ada analisis varians dan juga ada regresi linear. Jadi tiga contoh ini di luar ini masih banyak ya statistika parametrik tools-tools statistiknya. Tapi di antara tiga ini adalah yang kurang lebih nanti akan dibahas dan kalian pelajari di sini di mata kuliah ini. Jadi di tiga ini merupakan statistika parametrik gitu ya. Yang mana berarti sebelum kita pakai uji T, sebelum kita pakai ANOVA, sebelum kita pakai regresi linear, ada asumsi yang harus kita uh, pastikan dulu. Dia data kita itu memenuhi itu atau tidak gitu ya. Baru kita bisa pakai uji-uji ini. Oke. Nah, kelebihannya statistika parametrik itu apa? Kelebihannya itu dari sisi efisiensi. Metode parametrik ini biasanya lebih efisien dan memberikan estimasi yang lebih akurat jika asumsi distribusinya terpenuhi. Jadi kalian menggunakan tools sesuai dengan distribusi datanya, gitu ya. Jadi efisien untuk memberikan estimasi yang lebih akurat. Artinya kalian itu sudah sudah dapat jaminan gitu kurang lebih untuk estimasinya lebih akurat nih, karena kalian sudah mengikuti asumsi-asumsi yang disyaratkan pada statistical tools tertentu. Kemudian memberikan kekuatan statistik seperti mendeteksi perbedaan atau hubungan atau dibandingkan dengan yang lebih kuat gitu ya, hasil interpretasi atau hasil estimasinya jika dibandingkan dengan non parametrik gitu. Itu tadi karena kita sudah menjamin dulu nih bahwa data kita itu sesuai dengan distribusi dari tools yang kita pakai gitu, sehingga eh, kurang lebih kita bisa bilang statistical tools yang kita pilih itu representatif gitu. Kekurangannya dia punya sensitivitas terhadap asumsi. Jadi kalau misalkan asumsi kita dari data kita tidak terpenuhi dan kita tetap pakai tools itu, maka kita nggak bisa menjamin hasil analisisnya itu valid gitu ya. Jadi
dia sensitif banget terhadap asumsi. Kemudian datanya terbatas. Jadi statistika parametrik ini nggak cocok untuk dipakai di data ordinal atau nominal karena memerlukan data interval atau rasio ya. Ordinal atau nominal ini itu data categorical ya, yang sifatnya yang ya kalian harus kalian baca lagi ya data ordinal dan nominalnya seperti apa. Yang salah satunya itu eh, kategorikal dan dia nggak terlalu memiliki makna angka sebagai angka gitu ya, sebagai suatu nilai gitu. Jadi kalau misalnya kategorikal kalian nggak cocok pakai statistical parametric seperti ini. Biasanya membutuhkan data interval atau rasio yang punya nilai, benar-benar nilai gitu ya, bukan cuma representasi suatu suatu kategori aja. Lalu bagaimana dengan statistika non parametrik? Kalau tadi statistika parametrik itu kita harus memenuhi suatu asumsi distribusi tertentu dari data kita dulu. Kalau di non parametrik itu nggak perlu memenuhi suatu asumsi distribusi tertentu dari data kita gitu. Jadi biasanya ini sebagai alternatif ketika data kita itu nggak memenuhi distribusi apapun yang sesuai dengan statistical tools yang kita sebenarnya incar gitu ya, kita mau pakai gitu. Jadi di sini kemudahannya adalah di statistika non parametrik tools statistiknya itu tidak mengasumsikan bentuk distribusi data tertentu, sehingga metode ini jadi lebih fleksibel karena kamu nggak perlu susah-susah memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, karakteristiknya non parametrik itu seperti yang barusan saya bilang. Jadi dia tanpa asumsi distribusi, nggak ada persyaratan memenuhi asumsi distribusi gitu ya. Eh, jadi lebih cocok untuk berbagai jenis data. Kemudian penggunaannya biasanya penggunaan ranking di tools-tools statistiknya itu banyaknya menggunakan ranking gitu atau mengelompokkan data untuk proses analisisnya. Gitu. Contoh tools statistiknya apa? Seperti uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, uji chi-square, dan uji-uji lainnya yang kurang lebih akan kalian pelajari juga di mata kuliah ini. Gitu. Nah, tentunya punya kelebihan dan kekurangan juga ya. Kalau misalkan statistika non parametrik, itu kelebihannya dia fleksibel karena kita nggak perlu, pertama tadi nggak perlu melakukan uji asumsi dulu gitu ya. Apakah data kita memenuhi uji asumsi untuk pakai tools-tools non parametrik atau enggak, itu nggak perlu gitu ya. Kemudian dia juga lebih fleksibel, bisa digunakan untuk data ordinal, nominal, maupun interval. Kemudian robustness, jadi dia lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi distribusi, ya karena sekali lagi dia tidak punya persyaratan asumsi distribusi gitu. Jadi lebih dapat diandalkan untuk banyak situasi. Cuman pasti ada drawbacks-nya gitu ya, pasti ada kekurangannya, yaitu kekuatan statistiknya itu nggak sekuat kalau kita pakai kalau kita pakai statistik parametrik, karena kalau di parametrik kita pakai tools yang sudah sesuai dengan distribusi dari data kita gitu. Jadi data kita itu dianalisis dulu dia memenuhi asumsi atau distribusi apa gitu. Jadi mungkin kurang efisien kalau dibandingkan dengan metode parametrik karena kalau kalau di non parametrik nggak ada asumsi yang harus dipenuhi dulu gitu, nggak ada syaratnya dulu gitu. Jadi mungkin tingkat estimasinya atau keakurasiannya nggak lebih tinggi daripada non par daripada yang parametrik. Kemudian interpretasi ya, karena tidak ada batasan ketentuan itu tadi, karena maka hasil analisisnya seringkali lebih sulit untuk diinterpretasikan untuk mewakili data atau permasalahan yang mau kita selesaikan gitu dibandingkan dengan metode parametrik. Tapi ini bisa jadi salah satu alternatif ketika misalkan kita sudah mengumpulkan data sedemikian rupa, tidak memenuhi distribusi apapun, maka jalan jalan tengahnya kita bisa coba pakai statistika tools dari yang sifat non parametrik gitu. Kemudian bagian ketiga, sampel dan populasi ya. Kenapa ini perlu sedikit disinggung kembali? Seharusnya ini sudah disinggung di statistika dasar ya. Jadi kurang lebih
kalian itu pasti berhubungan dengan data ya, ketika mempelajari statistik atau ketika akan menganalisis data, namanya juga analisis data, pasti butuh data gitu. Dan yang namanya populasi itu biasanya juga jumlahnya luar biasa besar gitu ya, mungkin jumlah datanya atau jumlah respondennya gitu ya, ketika kita berbicara populasi gitu. Maka perlu kita memahami kembali bahwa dalam statistik untuk mewakili populasi kita bisa mengambil sampel-sampelnya aja nih, beberapa saja sebagai representasi dalam tanda kutip dari populasi gitu ya. Otomatis ini adalah proses sampling itu menjadi hal uh, yang umum juga dilakukan ketika kita mau menguji statistik atau mau menarik kesimpulan dari data yang kita punya gitu. Misalkan kalian mau menganalisis Indonesia, kan nggak mungkin satu persatu orang kalian analisis gitu ya. Kalian kumpulin datanya, pasti terlalu besar jumlahnya sehingga yang memungkinkan adalah melakukan sampling gitu. Jadi sampel ini adalah mengambil beberapa eh, bagian dari populasi yang dinilai representatif. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nah, sebelum ke sampling, jadi populasi itu apa sih sebenarnya? Jadi yang disebut populasi itu adalah keseluruhan objek atau individu atau elemen yang menjadi fokus dalam suatu penelitian kalian. Misalnya tadi saya bilang ya, kalian pengen meneliti tinggi rata-rata orang Indonesia. Lalu kalian harus eh, sekian ratus juta warga atau populasi di Indonesia itu ya, itu harus kalian punya datanya gitu. Sementara apakah itu memungkinkan gitu kan? Eh, Pasti akan lebih sulit ya. Jadi dalam konteks teknik industri, populasi itu dapat mencakup semua produk, semua karyawan, semua pelanggan. Kalian bisa lihat key-nya adalah semua, semua, semua gitu. Jadi kalau kalian bicara, saya mau meneliti tentang mahasiswa FTMM. Berarti semua mahasiswa FTMM dari semua prodi, dari semua angkatan itu adalah populasinya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mau meneliti eh, rata-rata nilai eh, PDB, misalkan mahasiswa FTMM gitu ya. Ya kalian nggak bisa ngambil cuman mahasiswa teknik industri aja karena itu tidak merepresentasi FTMM gitu loh. FTMM itu ya 5 prodi gitu ya dan 5 angkatan gitu. 5 prodi 4 angkatan dan empat-empatnya semua mengalami PDB gitu. Jadi semua harus ada gitu mewakili eh, eh, populasi mahasiswa FTMM untuk melihat nilai rata-rata PDB-nya gitu. Jadi semua ini benar-benar harus semua. Jadi kalian harus pintar-pintar ketika melakukan sampling itu, samplingnya harus merepresentasi betul apa yang mau kalian highlightkan, apa yang mau kalian representasikan, populasi apa yang kalian mau representasikan gitu. Ya. Jadi itu tadi ya, semua itu adalah populasi. Contoh, kita ingin mengetahui rata-rata berat produk yang dihasilkan oleh sebuah pabrik. Maka seluruh produk yang diproduksi selama periode tertentu itu adalah populasinya. Gitu. Seluruh produk yang diproduksi oleh pabrik tersebut gitu. Misalkan dia menghasilkan 5 produk. Ya lima-limanya semua dalam selama periode tertentu harus dihitung sebagai populasi gitu. Ya. Jadi harus paham betul makna populasi. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi. Itu ya. Yang dipilih untuk dianalisis dan dianggap merepresentasikan populasi. Tuh. Yang merepresentasikan populasi tanpa harus mengamati keseluruhan elemen dari populasi tersebut. Contohnya, misalkan dari populasi produk pabrik, kita mungkin hanya mengambil 100 unit saja untuk diuji beratnya. Nah, sampel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang berat rata-rata seluruh produk. Jadi kita asumsikan dia merepresentasi eh, produk yang ada di pabrik gitu, seluruh produk yang ada di pabrik. Nah, tapi apakah sampling itu bisa kita random aja gitu ya? Ya, sampling itu juga ada tekniknya, teman-teman. Tergantung kebutuhan kita ya. Jadi ada beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan yang mungkin yang saya bahas di sini ada 4. Tapi di luar ini itu ada banyak banget gitu. Ada dan banyak istilah untuk teknik sampling. Kalau misalkan kalian nantinya
akan melakukan penelitian untuk skripsi misalkan dan membutuhkan sampling, ya teknik samplingnya harus dipahami juga gitu. Supaya tahu teknik sampling kita itu sudah benar-benar mewakili atau enggak gitu ya. Oke, mungkin kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama ada sampel acak sederhana, di mana proses pengambilan sampel ini itu setiap elemen yang ada di dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi nggak ada ketentuan-ketentuan lain selain kalian memilih secara acak atau random. Ada juga sampel berstrata, di mana sampel berstrata ini populasi dibagi menjadi strata-strata atau kelompok, ya berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian sampelnya diambil dari setiap strata atau setiap kelompok. Ya, di misal tadi sampel berstrata, VFTMM punya 5 kelompok, 5 strata gitu, 5 kelompok. Nah, sampelnya diambil dari secara random, tapi dari setiap prodi gitu, sejumlah tertentu gitu ya. Itu sampel berstrata. Kemudian ada sampel sistematis. Sampel ini diambil dengan interval tertentu dari populasi yang terurut. Jadi kalian urutkan dulu, lalu kalian ambil sampel sejumlah interval, setiap interval tertentu kalian ambil sampelnya gitu. Jadi ada prosedurnya, ada prosedur memilihnya itu ada gitu. Kemudian ada sampel cluster, di mana populasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok dan beberapa kelompok dipilih secara acak untuk dianalisis. Jadi populasi ada 5 kelompok, nah kelompoknya ini yang dipilih secara acak. Dan ketika kalian sudah memilih kelompok C nih secara acak, nah C ini semuanya yang diambil untuk dianalisis kayak gitu. Ya, jadi di luar ini sekali lagi ada banyak teknik sampling lainnya yang kalian bisa pelajari secara mandiri juga selain dari pembahasan hari ini. Kemudian bagian keempat ada pengujian hipotesis yang juga akan menjadi bagian yang akan selalu kalian gunakan di dalam pembahasan materi statistika industri ini. Jadi di pengujian hipotesis ini perlu kalian pahami nanti dan perlu kalian ingat-ingat betul dari awal sampai akhir kalian menyelesaikan perkuliahan ini. Jadi pengujian hipotesis itu bagian dari uji statistik ya, di mana uji statistik ini adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Oke, nah tujuan utamanya apa? Untuk membuat keputusan terkait populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sampel. Jadi, apakah setelah kita melakukan sampling, bagaimana sih kira-kira karakteristik populasi yang tergambarkan dari sampel itu? Nah, kita perlu yang namanya uji statistik gitu. Dan di dalam uji statistik itu tahapan-tahapannya ada yang namanya uji hipotesis. Jadi kita punya pendugaan dulu nih, dan kita akan uji apakah pendugaan kita itu benar atau enggak gitu. Ya. Dan biasanya melibatkan pengujian hipotesis dalam penarikan kesimpulan. Apa sih hipotesis itu? Istilah hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari hupo dan thesis. Hupo ini lemah atau kurang, sedangkan thesis ini adalah teori atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi kalau hupo sama tesis ini digabung menjadi hipotesis, ini menjadi suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau bisa juga dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi kita menduga ada sesuatu yang masih kita perlu buktikan karena kebenarannya masih sifatnya lemah. Itu hipotesis ya. Jadi kemudian hipotesis ada hipotesis statistik, yaitu suatu pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara dan kita masih perlu buktikan gitu. Nah, hipotesis statistik sendiri itu harus diuji dalam bentuk kuantitatif untuk dapat dinyatakan apakah hipotesis tersebut nantinya akan diterima atau ditolak. Artinya benar atau salah gitu. Nah, di pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan secara statistik ya. Secara statistik kita akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Jadi pengujian hipotesis ini masih mengandung ketidakpastian dan masih ada resiko. Jadi sifatnya masih bisa benar atau bisa salah. Tapi secara statistik itu hipotesis diterima atau ditolak, itu istilah atau terminologinya dalam hipotesis statistik.
Nah, besar kecilnya risiko itu dinyatakan dalam bentuk probabilitas nantinya hasil pengujian hipotesisnya ini, gitu, dan diinterpretasikan berdasarkan cara bagaimana menginterpretasikan uji-uji statistiknya yang kita pakai. Gitu. Terus jenis-jenis hipotesis statistik ada apa aja? Ada macam-macam, ada yang berdasarkan jenis parameter, ya, ada berupa pengujian hipotesis rata-rata, baik itu satu rata-rata atau beda dua rata-rata, ada pengujian hipotesis proporsi, pengujian hipotesis satu proporsi atau beda dua proporsi, pengujian hipotesis varians, ya, jadi ada rata-rata, proporsi, varians. Jadi tergantung kalian mau menggambarkan bahwa ada perbedaan nih rata-rata berat badan antara si A dan si B gitu misalkan ya, atau ada perbedaan proporsi, ada perbedaan varians dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga ada berdasarkan jumlah sampel. Jadi pengujian hipotesis sampel besar itu kalau sampelnya jumlahnya di atas 30 ya. Sementara pasti ada juga hipotesis sampel kecil di mana sampelnya jumlahnya kurang dari 30 data. Kemudian juga ada hipotesis statistik berdasarkan jenis distribusinya. Ada pengujian hipotesis distribusi Z, itu digunakan biasanya untuk hipotesis satu atau beda dua rata-rata di sampel besar. Atau satu dan beda dua proporsi di sampel besar. Kalau distribusi T, hipotesis distribusi T biasanya digunakan untuk sampel kecil. Ya, kemudian ada pengujian hipotesis distribusi. Ini biasanya uji dua variabel kategorikal. Lalu ada pengujian hipotesis distribusi F untuk menghipotesiskan beda tiga rata-rata. Atau pengujian hipotesis kesamaan dua varians, dan seterusnya. Jadi ada yang berdasarkan distribusinya, ada berdasarkan parameternya, tergantung tujuan kita mau mengetahui apa. Nah, kemudian di dalam yang namanya ada hipotesis, pasti ada resiko dari ketelitian pengukuran ya. Secara statistik itu pasti karena ingat yang di pohon tadi, sifatnya dari uncertainty, dari randomness dan lain sebagainya. Jadi hasil uji statistik kita itu pun tidak bisa serta-merta 100% akurat gitu. Karena di dunia ini masih sangat dominan ketidakpastian dan kerandoman gitu ya. Jadi yang bisa kita pakai adalah ukuran ketelitian gitu ya. Ukuran ketelitian di dalam statistik itu ada macam-macam. Ada yang berdasarkan akurasi, presisi, reliability, dan validitas. Nah, akurasi itu adalah kesesuaian hasil pengukuran terhadap nilai objek sesungguhnya atau mengincar atau menargetkan bias yang kecil. Sementara presisi itu adalah tingkat skala ketelitian pengukuran dari alat pengukur. Jadi ada alat pengukur yang kita mau cek tingkat ketelitiannya gitu. Atau ketersebaran yang relatif mengumpul, variasi atau deviasinya kecil, ini yang ditargetkan. Kemudian ada keandalan atau reliability, ini adalah mengukur konsistensi kemampuan alat ukur untuk mengukur objek tanpa terpengaruh waktu atau dan lainnya. Dapat diandalkan, kesahihan atau validitas ini adalah ketepatan hasil pengukuran yang bebas dari kesalahan alat ukur, pengukur, dan objek ukur. Itu ketepatan hasil pengukuran atau jadi valid atau enggak valid. Biasanya istilah validitas ini ada di poin-poin pertanyaan kuesioner ya, valid atau enggak valid. Nah, kemudian ada ketelitian pengukuran, ada juga kesalahan dan ketelitian pengukuran ya. Jadi kesalahan itu ada yang diistilahkan random error, ada systematic error, ada illegitimate error. Di random error ini adalah kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh faktor keacakan dari permasalahan kita. Gitu. Sedangkan systematic error itu adalah kesalahan yang disebabkan oleh buruknya prosedur atau metode atau teknik pengukuran. Oke. Sedangkan illegitimate error ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh keteledoran pada saat pengukuran. Mungkin juga human error gitu ya. Nah, efeknya apa? Efek ketelitiannya, kalau terjadi random error, ini karena disebabkan oleh faktor keacakan ya. Jadi kesalahan ketelitiannya itu bisa jadi seperti DART ini gitu ya.
bisa jadi panahnya itu mengacu ke random juga. Dia akan nempel ke arah yang kita nggak tahu, nggak bisa melihat polanya gitu. Jadi random. Nah, dan ini istilahnya adalah tidak presisi. Gitu. Tidak presisi ini terjadi akibat besarnya random error yang menyebabkan deviasi yang besar. Dan ini beresiko pada terjadinya galat tipe 2. Oke. Kemudian systematic error ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh buruknya prosedur. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini dartnya, dia akan mengumpul pada satu titik yang salah gitu ya. Tapi mengumpul gitu, nggak serandom yang atas. Nah, karena apa? Karena ini salah prosedur. Jadi si dart ini melakukan prosedur yang sama, sehingga kurang lebih dia tidak mencapai sasarannya, tapi dartnya mengarah pada hal yang serupa gitu, atau setempat gitu ya. Ini karena prosedurnya sama gitu. Jadi semua orang melakukan prosedur yang sama, ya semua orang salah gitu. Nah, kecenderungan kesalahannya itu di satu titik yang sama gitu. Ya, sehingga kesalahan seperti ini diistilahkan tidak akurat gitu. Akibat besarnya systematic error yang menyebabkan bias viewing juga besar. Dan ini berisiko terjadi untuk gala tipe 1. Berisiko terjadinya gala tipe 1. Oke. Kemudian illegitimate ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh keteledoran saat pengukuran, atau iya sebenarnya hal yang kita nggak bisa kontrol ya, ada mungkin hal-hal yang kita tidak akurat gitu mungkin. Jadi dartnya itu kurang lebih dia mengincar tempat yang tepat gitu ya, jadi posisi tengah target gitu ya dartnya ini. Tapi akurasi dan presisinya mungkin tidak 100%. Kalian bisa lihat, nggak semua dart menancap pada titik yang sama, tapi dia berada pada target yang sama gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup akurat dan presisi, tapi ada bias dan deviasi tetap, cuma nilainya kecil gitu. Ya, jadi kalau kalian lihat ini kesalahan dan penelitian akibat dari kesalahan-kesalahan yang macam-macam faktornya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal galat gitu, jadi di dalam statistik juga ada istilah tipe galat atau error. Galat itu error ya teman-teman. Jadi galat tipe 1 itu error tipe 1 gitu ya. Nah, galat tipe 1 itu adalah dikenal juga dengan istilah alpha error. Dan galat tipe 2 itu dikenal sebagai beta error. Di alpha error atau di galat tipe 1 ini adalah kesalahan penyimpulan di mana kita menolak hipotesis yang semestinya diterima. Menolak hipotesis yang semestinya diterima. Sedangkan di gala tipe 2 itu kita menerima hipotesis yang semestinya ditolak. Gitu. Nah, alpha error ya, kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya dalam statistik itu biasanya nanti kalian akan lebih banyak menghadapi gambar-gambar seperti ini, entah ini distribusi normal ya, atau juga ada juga yang distribusi F seperti ini gitu. Ya, kalian akan banyak menemui penggambaran kurva seperti ini. Nah, dalam kurva-kurva ini tuh pasti ada area yang diterima maupun ditolak. Nah, untuk di distribusi normal, saya ambil contoh distribusi normal seperti gambar ini, ada dua kurva distribusi normal ya. Nah, biasanya di distribusi normal itu ada dua area yang umumnya ditolak, yaitu di area sini dan area sini ya. Ini daerah penolakan, ini daerah penolakan. Jadi bagian ini adalah daerah area penerimaan ya. Untuk alpha error kita lihat di sini. Ini kan adalah area penolakan untuk kurva yang merah ya. Tapi dia berada di area penerimaan yang alfa ini, makanya dia menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Karena area ini adalah area penerimaan. Area ini sebenarnya masih area penerimaan gitu. Jadi ini menolak. Ada kurva yang menolak gitu. Ya, menolak hipotesis yang semestinya diterima. Sementara kebalikannya, yang gala tipe 2 error ya.
menerima hipotesis yang semestinya ditolak. Jadi ini penolakan, ini penerimaan. Jadi kalau beta itu menerima hipotesis yang seharusnya, ini menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira penyebab errornya apa saja? Ada beberapa hal yang mungkin secara umum. Yang pertama adalah unusual value atau ada outlier. Outlier ini adalah data yang keliru atau yang data yang sangat berbeda dari data-data kebanyakan. Nah, ini disebabkan oleh noise atau nilai-nilai objek ukur atau alat ukur yang tidak akurat. Bisa jadi kesalahan pengukuran atau prosedur pengukuran. Kemudian ada missing value, yaitu ketidaklengkapan data akibat kealfaan pengukuran atau sebaran sampel yang kurang baik gitu. Jadi ada data-data yang tidak lengkap, bisa jadi menyebabkan error. Kemudian ada bias, perbedaan hasil pengukuran karena kekeliruan pengukur atau alat ukur sehingga hasilnya menjadi bias. Dan bias ini berpotensi pada terjadinya error. Kemudian yang terakhir adalah analisis regresi yang juga akan kalian bahas dalam mata kuliah ini. Yang kurang lebih analisis regresi itu adalah metode statistik untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Atau istilah variabel dependen ini variabel bergantung, dan variabel independen ini variabel bebas atau bergantung ini atau terikat biasanya istilah lainnya. Oke, sedangkan variabel independen itu adalah variabel bebas. Jadi kalian ingin mengukur hubungan antara variabel-variabel ini, itu kalian bisa menggunakan analisis regresi. Tujuannya buat apa? Paling umum adalah kalian bisa pakai untuk memprediksi nilai variabel dependennya atau variabel terikatnya berdasarkan nilai variabel independen. Kuncinya adalah kalian bisa menggunakan analisis regresi untuk melakukan prediksi atau perkiraan, ya. Dengan menggunakan regresi, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel dependen dan membuat prediksi yang lebih akurat. Itu di analisis regresi. Nah, analisis regresi itu ada apa aja? Secara umum ada dua, ya. Ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Di regresi linear sederhana, kalian itu bisa melakukan prediksi hubungan antara satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependennya. Dengan model regresi, kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang akan dibahas lebih lanjut di materi spesifik di pertemuan tertentu ya nanti. Kemudian regresi linear berganda, kalau tadi regresi linear sederhana itu menggunakan satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependennya, sedangkan regresi linear ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, minimal 2, untuk memprediksi variabel dependennya. Sehingga modelnya pun juga agak sedikit lebih kompleks dibandingkan yang sederhana. Gitu. Ya. Kemudian prosedur analisis regresi itu kurang lebih ada 5. Yang pertama kalian harus mengumpulkan data dulu, itu pasti. Di mana mengumpulkan data untuk variabel yang akan dianalisis ini menjadi wajib gitu ya kalau kalian mau melakukan analisis statistik gitu. Kemudian yang kedua, dari data yang sudah dikumpulkan kalian olah sehingga kalian bisa membangun model regresi dan memilih model regresi yang sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan. Setelah itu kita melakukan estimasi parameter, menghitung nilai koefisien regresi menggunakan metode kuadratik kecil atau metode lain. Ada beberapa metode untuk melakukan estimasi parameter ya. Setelah itu kita bisa melakukan uji signifikansi, di mana ini tadi adalah untuk pengujian hipotesis gitu. Ya, jadi uji signifikansi ini untuk menguji apakah koefisien regresi ini signifikan secara statistik melalui uji T. Kemudian evaluasi model dengan menggunakan R-square atau koefisien determinasi ini untuk menilai seberapa baik model kita menjelaskan variasi dalam data atau seberapa baik model kita merepresentasikan kondisi nyatanya. Dan ini juga bisa jadi seberapa baik model ini nanti akan mewakili prediksi-prediksi yang mau kita cari gitu. Jadi kurang lebih prosedur analisis regresi ada 5 ini yang harus dilalui sebelum menarik kesimpulan. Begitu. Ya. Baik, jadi kurang lebih itu saja materi pengantar untuk statistika industri hari ini.
dari video pembelajaran ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight secara umum sebelum nanti akhirnya secara spesifik akan dibahas pada minggu-minggu pertemuan perkuliahan statistika industri. Seperti itu, eh, saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti dengan baik, dipahami dengan baik. Dan saya akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.